budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Baik buruknya seseorang hanya dirinya lah yang akan mewujudkannya. Pada kesempatan kali ini, semua itu akan dibahas tuntas oleh narasumber kita, Ibu Lili Idayati, melalui pemaparan diseminasi yang berjudul Implementasi Budaya Positif di Sekolah. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya, narasumber sudah hadir bersama kita semua. Nanti akan kita bagi menjadi 2 sesi. Di sesi pertama, pemaparan oleh pemateri, dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk pemaparan kami sampaikan waktunya kurang lebih 15 menit ya Bu Lili. Kira-kira cekap Bu Lili? Selama ya agak lama ya Bu ya. Kira-kira kalau 15 menit kayaknya kurang. Oh iya. 20 jam menit, 20 menit ya. waktunya. Iya. 20 menit ya. Untuk totalnya 1 jam ya. Seingat saya tadi kok 30 menit. Maaf Ibu. Dan nanti untuk sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Selama pemateri menyampaikan materinya, mohon maaf peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi. Setelah narasumber selesai menyampaikan materinya, ada sesi diskusi dan tanya jawab dengan para peserta. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Lili Idayati untuk menyampaikan materinya. Monggo Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator hebat kita, Ibu Devi Lianawati. Ibu Devi Lianawati merupakan calon guru penggerak Angkatan 9. Beliau adalah seorang kepala sekolah, sangat menginspirasi, luar biasa. Kita kasih aplaus untuk moderator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bu Devi selaku moderator, yang kami banggakan, yang kami cintai, yang kami sayangi, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia yang dalam hari ini bersedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi implementasi budaya positif sekolah. Kami sampaikan terima kasih atas kerelaan Bapak Ibu untuk gabung di kegiatan kami pada malam hari ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayah serta inayah sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di room ini dalam rangka diseminasi implementasi budaya positif sekolah. Yang kedua, selawat serta salam marilah selalu kita haturkan, selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah, zaman keilmuan yang sangat kita nanti-nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini kami Minggu 15 Oktober tahun 2023, kami Lili Idayati merupakan fasilitator Angkatan 15 yang mendampingi Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 9. Instansi kami ada di SMA Negeri 1 Bendungan, Trenggalek, Jawa Timur. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk materi budaya positif ini ada beberapa poin yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Poin yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan manusia. Jadi ini nanti termasuk kebutuhan dari murid-murid kita akan kita bahas pada poin 4, yaitu kebutuhan manusia.
Kemudian yang kelima, 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol itu adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam rangka kita memberikan pembelajaran, pendidikan kepada anak murid kita. Kemudian yang keenam, kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu yang berbahagia, poin 1 yang akan kita bahas yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Untuk disiplin positif ini Bapak Ibu merupakan pendekatan untuk mendidik anak murid kita untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi diri murid kita ini kita biasakan, kita kasih pembelajaran untuk bisa melakukan kontrol kepada diri sendiri. Karena kontrol yang paling efektif itu adalah diri sendiri, bukan dari eksternal, bukan dari orang lain. Kalau sudah bisa mengontrol diri, maka ini nantinya juga kita akan melaksanakan, kita juga akan mendidik, kita juga akan mengarahkan anak didik untuk pembentukan kepercayaan diri. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini, Bapak Ibu yang berbahagia, yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Pintar oke, cerdas oke, tetapi karakter itu lebih mulia. Kemudian selain berkarakter, kita juga membentuk anak murid kita berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian untuk sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, ini disebut sebagai nilai-nilai yang bersifat universal, artinya menyeluruh, bisa lintas bahasa, bisa lintas suku bangsa, agama, dan juga dari berbagai latar belakang. Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, kita sudah sejak lama mengenal yang disebut sebagai disiplin. Tetapi sebelum kita mengenal apa itu disiplin positif, kita melaksanakan disiplin yang biasa kita laksanakan, atau di sini kami sebut sebagai disiplin biasa. Yang pertama, kalau disiplin biasa itu dikendalikan oleh kontrol eksternal. Sebagai contoh misalkan, saya tidak akan datang terlambat karena ada Bu Lili sebagai kepala sekolah. Saya tidak akan datang terlambat karena ada ibu guru yang selalu ada di depan gerbang. Itu berarti kontrolnya adalah kontrol dari eksternal. Nah, kemudian kalau disiplin positif Bapak Ibu, ini dikendalikan oleh kontrol internal. Jadi bukan berasal dari orang lain. Bukan berasal dari faktor luar, tetapi berasal dari diri pribadi. Saya datang tidak terlambat, saya datang tepat waktu karena saya ingin mendisiplinkan diri saya dalam berbagai hal. Jadi muncul dari diri pribadi. Ini perbedaan antara disiplin biasa sama disiplin positif. Kemudian untuk poin 2, adanya hukuman, iming-iming, dan reward. Sebagai misal, berarti misalkan anak yang datang terlambat, ini nanti akan diberikan hukuman sama Bapak Ibu guru. Itu kalau disiplin biasa. Jadi di sekolah ada tim tatip, kemudian di sekolah itu ada ketertiban, kemudian di sana ada poin-poinnya. Meskipun di situ hukumannya tidak hanya hukuman yang negatif, tetapi juga ada hukuman yang positif. Tetapi bagaimanapun itu hukuman Bapak Ibu, meskipun itu positif, itu tetap membekas di hati anak murid kita. Jadi mereka melaksanakan kedisiplinan itu karena adanya hukuman. Daripada saya nantinya kena hukuman disuruh nyapu, daripada saya nanti disuruh menyanyikan lagi Indonesia Raya, daripada saya nanti diminta untuk sholat duha, meskipun sholat duha itu bernilainya positif Bapak Ibu. Tetapi kalau itu merupakan hukuman, itu membekas sesuatu yang dalam di hati anak murid kita. Kemudian ada iming-iming reward.
Misalkan bagi yang tidak terlambat maka akan dikasih reward berupa apresiasi, mungkin akan diberikan apa bonus dan lain sebagainya. Itu kalau penerapan disiplin biasa karena di situ ada poin-poin yang tertera. Tetapi kalau di sini untuk disiplin positif Bapak Ibu, adanya konsekuensi logis dari segala tindakan. Jadi sebelumnya akan ada sebuah kesepakatan-kesepakatan ya. Jadi kalau nanti saya terlambat, maka saya akan menuliskan rangkuman dan lain sebagainya, tetapi itu berdasarkan dari kesepakatan yang ada. Kami lanjut Bapak Ibu. Untuk disiplin biasa itu fokus pada perilaku. Kemudian kalau untuk disiplin positif fokus pada akar pembuat perilaku yaitu keyakinan dari karakternya. Jadi kalau disiplin biasa, ini tadi yang kita bahas kan siswa terlambat ya. Berarti Bapak Ibu guru kalau disiplin biasa itu tidak akan menanyakan. Yang jelas siswa terlambat berarti memiliki poin, misalkan poinnya 5. Tetapi kalau disiplin positif, ini fokus pada akar pembuat perilaku. Maka Bapak Ibu guru pasti akan menanyakan, anakku kenapa kok terlambat? Ada apakah? Oh ternyata mengantar nenek, ternyata sepeda motor yang biasanya dipakai oleh nenek ini ada kendala. Nah ini yang disebut sebagai kita lihat dari akar pembuat perilaku itu yaitu perilaku terlambat. Kemudian disiplin biasa yaitu yang keempat, peraturan dibuat oleh yang berkuasa. Jadi ini nanti kalau misalkan ada tata tertib itu yang bikin ada WK kesiswaan, kemudian disahkan oleh kepala sekolah, oleh komite. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau disiplin positif, kita hadirkan anak-anak. Kita duduk bersama, kemudian kita bikin keyakinan kelas, kemudian kita bikin kesepakatan, yaitu akhirnya muncul peraturan yang dibuat bersama-sama. Jadi nanti munculnya balik pada poin 2 yaitu konsekuensi jika tidak melaksanakan sebuah peraturan. Kemudian untuk disiplin biasa yaitu poin 5 ketaatan jangka pendek. Tidak akan terlambat itu hanya sementara aja hanya karena faktor eksternal. Tetapi kalau disiplinnya adalah disiplin positif, diharapkan ketaatannya jangka panjang karena berasal dari intern, karena berasal kesadaran berasal dari diri pribadi murid tersebut. Kemudian yang keenam, sebagai bentuk ancaman Bapak Ibu. Ya, kedisiplinan yang biasa itu adalah salah satu bentuk ancaman. Tetapi kalau untuk disiplin positif, jadi ini adalah kesempatan mengajarkan karakter kepada anak didik kita. Tadi sudah dijelaskan, jika melanggar peraturan maka konsekuensinya seperti itu, maka akan berdampak pada diri pribadi. Sebagai misal, kalau misalkan kalau naik sepeda motor kita harus menggunakan helm, gitu nggih. Tetapi kalau itu disiplin biasa, biar tidak kena tilang polisi, biar tidak kena tilang tim tatip. Tetapi kalau ini untuk disiplin positif, kesempatan mengajarkan karakter, yaitu kita menggunakan helm karena demi keamanan kita. Keamanan siapa? Keamanan yang menggunakan helm itu sendiri siapa? Ya murid. Jadi kesempatan mengajarkan sebuah karakter. Kemudian untuk poin 7, guru sebagai polisi dan menghakimi, itu tadi seperti yang kami sampaikan di depan, karena ada tatip, kemudian ada poin, yang terlambat berarti tanda tangan mengisi poin, kemudian misalkan menyapu dulu dan seterusnya. Jadi guru sebagai polisi atau yang menghakimi. Tetapi kalau untuk disiplin positif Bapak Ibu, guru ini sebagai detektif yang selalu berusaha memahami dan terus cari solusi memperbaiki akar dari permasalahan. Kenapa anak didik bisa terlambat? Apa saja yang mempengaruhi? Kemudian ditanyakan, kalau konsekuensinya seperti ini bagaimana? Jadi nantinya solusi ini akan diketemukan sendiri oleh anak didik kita. Kemudian kita lanjutkan dengan teori motivasi. Teori motivasi dan motivasi intrinsik yang kita tuju.
konsep hukuman dan juga penghargaan, konsep pendekatan restitusi. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukannya. Sesuai dengan Diana Gossen tahun 1998 menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi bukan karena siapa-siapa, tetapi karena dirinya sendiri. Kita akan mengenal yang disebut sebagai hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Secara umum, Bapak Ibu, dalam menjalankan peraturan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Mungkin adakah bentuk yang lain? Kita nanti akan mengenal yang disebut sebagai restitusi. Mari kita berkenalan dengan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Bapak Ibu, ini luar biasa. Begitu kami mengenal restitusi, ada penyesalan di masa lalu. Kenapa harus ada hukuman di masa lalu bagi kami selaku narasumber pada malam hari ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gossen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Untuk contoh kasus, ini nanti boleh langsung dijawab sebelum pada sesi tanya jawab gitu nggih, Bu Devi selaku moderator. Ana kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Anto menanyakan pertanyaan, Ana menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupa menjawab. Ini contoh kasus, Bapak Ibu. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku yang secara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Anto pada saat itu membiarkan teman-teman Ana menertawakan Ana yang gagap dan malu luar biasa. Dan malah minta Ana maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Anto. Miris sekali nggih Bapak Ibu. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ana di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang analisis kasus, kami minta bantuan Bapak Ibu audien ya dari kasus yang seperti itu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan dari Pak Anto kepada Ana? Mengapa? Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Anto terhadap Ana tadi itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, monggo kami persilahkan untuk Bu Devi bisa membantu untuk teman-teman untuk menjawab, memfasilitasi untuk yang bagi yang mau menjawabnya. Injih, terima kasih Ibu. Monggo teman-teman bagi yang ingin menjawab silahkan raise hand terlebih dahulu. Ya, Ibu Supriyati, monggo Ibu. Oke, terima kasih. Saya tidak setuju dengan hukuman yang diberikan oleh Pak Anto, karena itu
itu suatu tindakan yang berupa hukuman nggih. Berarti menurut Bu Hukuman Supriyati itu atau hukuman ya? Hukuman apa konsekuensi nggih. Bu Supriyati? Menurut saya hukuman itu Bu, karena itu datang Ya, dari monggo. satu pihak atau datang dari satu pihak yang dibuat oleh Pak Anto sendiri, bukan kesepakatan antara anak dengan Pak Anto. Jadi menurut saya itu adalah hukuman. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Bu Supriyati. Jadi menurut Ibu Supriyati dalam analisa kasus tersebut adalah sebuah hukuman karena berdasarkan keputusan sepihak dari Pak Anto sendiri. Nggih, Ibu Supriyati. Wis buka ya, mulai. Nggih. Kan sampai itu. Mungkin ada Bapak Ibu hadirin yang ingin 6.30. menjawab. Oke, monggo Ibu Muntrika. Bu Muntrika, iya, Bu Devi ada Bu Muntrika. Iya. Iya. Saya tidak setuju, Ibu. Ibu Muntrika, monggo. Silakan Ibu Muntrika. Tidak setuju. Mengapa? Saya menyatakan tidak setuju dengan tindakan Pak Anto karena Ibu terlepas Muntrika itu dari tidak hukuman setuju. konsekuensi. Kira-kira kenapa Ibu? Iya. Nggih. Karena jadi menurut itu Ibu Muntrika bukan satu penyelesaian masalah. Jadi bukan penyelesaian satu masalah menurut saya. Halo? Halo Bu Devi. Bu Devi hilang. Halo. Ya, menurut saya itu Iya. bukan penyelesaian dari masalahnya Terima kasih si Ibu Ana. Muntrika. Jadi misalnya hari itu terselesaikan juga. Ibu Muntrika, terima kasih. Iya. Jadi Ibu Muntrika. Iya, misalnya hari itu terselesaikan dengan hukuman. Iya, Ibu. Halo. Iya. Bisa Oke, Bu Devi, atau kita biarkan dulu Bu Muntrika untuk menjawab. Silahkan Bu Muntrika. Mungkin Bu Devi agak lambat tadi untuk sinyalnya. Alasannya kenapa kemudian berpengaruh kepada Ana itu bagaimana sebagai seorang murid mendapatkan perlakuan seperti itu dari Pak Anto. Monggo, Bu Muntrika. Iya. Saya lanjutkan ya, Bu. Menurut saya tidak setuju dengan alasan penyelesaian Pak Anto ini dia hanya berpikir jangka pendeknya saja, dan jadi tidak menyelesaikan akar permasalahannya di Ana. Jadi kalau tindakannya Pak Anto seperti ini, seandainya Ana berubah pun itu motivasinya dia eksternal karena takut ke Pak Anto, bukan kesadaran dia harus memperhatikan ketika pelajaran. Pak Anto juga terlalu searah dari dia saja menyatakan kalau seperti ini salah, ini harus dihukum tanpa tanya dulu Ana ini penyebabnya kenapa dia kok menggambar, dia kok tidak memperhatikan pelajaran matematika. Jadi tidak ada komunikasi dua arah, jadi mengabaikan muridnya gitu. Menurut saya seperti ini, dan jelas saya tidak setuju dengan tindakan seperti ini. Ngaten, terima kasih. Oke, Bu Devi, sampun untuk Bu Muntrika. Terima kasih Bu Muntrika. Mohon maaf jika sinyal di tempat kami kalau malam agak tersendat-sendat Ibu Lili. Oke, terima kasih. Mohon izin kami lanjutkan. Terima kasih Bu, Bu Devi, untuk mohon izin kesempatan kami lanjutkan. berikutnya. Iya. Mungkin ada Bapak Ibu lagi Ya, yang kami ingin lanjutkan dulu ya. menjawab. Sebentar, kami lanjutkan dulu. Materinya masih ada Bu, kami lanjutkan dulu ya. Oke, Bu Devi, kami lanjutkan dulu. Bapak Ibu, luar biasa sekali, baru separuh jalan saja, ini tadi sudah luar biasa, ada Bu Supriyati, kemudian ada Bu Muntrika,
menyikapi jika ada kasus seperti itu. Kami lanjut nggih, Bapak Ibu? Oke. Nah, kemudian kami lanjut Bapak Ibu untuk poin utamanya Bapak Ibu. Jika kita ini nantinya, ya Bapak Ibu, untuk poin utama, penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi tadi kita sudah membahas tentang adanya hukuman, sekarang kita membahas tentang adanya penghargaan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, ternyata yang sudah kami lakukan sendiri, ya, jika ada anak yang berperilaku positif, maka dulu itu kami berikan penghargaan, kami berikan reward. Ternyata hal itu membuat ketergantungan kepada diri anak didik kita. Nah, ternyata penghargaan bisa merusak sebuah hubungan, Bapak Ibu. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Dampak seperti ini kami itu tidak memikirkannya di masa yang lalu itu. Kami jika ada beberapa anak yang melakukan kegiatan yang positif, selalu kami berikan sebuah penghargaan, kami berikan reward dengan asumsi itu bisa memotivasi prestasi dari anak didik kami. Ternyata penghargaan itu bisa merusak sebuah hukuman. Karena yang satunya tidak mendapatkan penghargaan, yang satunya tidak mendapatkan pujian, dan pujian itu di depan anak didik yang lain, maka itu muncul rasa iri. Kadangkala ada bullying, itu selalu itu saja yang dapat reward, selalu itu saja yang mendapat pujian. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan materi kita Bapak Ibu, yaitu untuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja, akan kita bahas pada sesi ini Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan bisa panjang jawab di hati dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan. Ada beberapa pasti akan menjawab karena takut ditilang dan seterusnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kita laksanakan pada saat COVID kemarin. Di sini jawabannya bisa jadi adalah demi kesehatan. Mungkin ada lagi yang menjawab takut ini nanti ada petugas desa yang tahu maka akan ada hukuman. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, jika nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati secara tersirat dan juga tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, ini yang disebut sebagai kebajikan universal. Kemudian, Bapak Ibu, kita lanjut. Tahapan menciptakan program kebajikan, ya. Jadi ini nanti bisa kita lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kita bisa tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Bapak Ibu, curah pendapat dalam kelompok, kemudian bisa menyempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, kemudian bisa kita bahas kembali dalam sebuah kelompok utama, kemudian bisa jadi kita buat sebuah poster atau dimuat di sosial media keyakinan-keyakinan sekolah yang sudah kita buat. Nah, kemudian untuk pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Bapak Ibu,
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ini nanti. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi intinya keyakinan kelas bisa berubah sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, Bapak Ibu, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, bisa jadi kertas ukuran poster, di mana semoga semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil dari curah pendapat. Nah, kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan, jangan berlarian di kelas atau koridor menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi intinya Bapak Ibu, untuk menemukan kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas, jangan ada kalimat yang negatif. Jangan seperti itu, tidak disarankan. Tetapi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Sebagai contoh yang sudah kami bacakan tadi, jangan berlari di kelas atau koridor, maka sebaiknya yang digunakan adalah berjalanlah di kelas atau koridor, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu untuk materi kita selanjutnya, yaitu budaya positif. Yang namanya budaya berarti itu sudah masuk di dalam ruh kita, berarti sudah menjadi kebiasaan dari seluruh warga sekolah. Maka tidak hanya wacana, tidak hanya ini merupakan sebuah edukasi saja, tidak hanya wawasan, tetapi budaya ini sudah dilakukan. Dan bersama-sama. Apa itu budaya positif akan kita bahas, Bapak Ibu. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Kebiasaan positif yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jadi kalau yang disebut sebagai budaya positif tidak hanya dalam waktu dekat, tetapi juga dalam waktu lama karena pembentukan sebuah karakter. Budaya positif menciptakan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman, menyenangkan, bebas tekanan bagi murid, suasana belajar yang positif. Maka murid akan belajar dengan baik serta dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan, yaitu yang ditanam oleh seorang petani. Seorang petani menanam padi, yaitu misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Jangan berharap jika kita menanam padi, maka akan tumbuh jagung, akan tumbuh kedelai, akan tumbuh lagi yaitu buah-buahan, misalkan mangga, rambutan, dan seterusnya. Tetapi kita adalah seorang petani yang menanam biji-bijian yang berasal dari padi, kualitasnya berbeda-beda. Tugas kita yaitu bagaimana kita bisa membuat
biji padi memiliki kualitas padi yang unggul. Nah, itu tugas kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku seorang murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang memahami kebutuhan tanaman tersebut agar tumbuh dengan subur. Harus ditanam di lahan yang bagaimana, harus dipupuk yaitu pupuk padi, bukan pupuk dari buah-buahan, semacam itu. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu karakter yang dimiliki oleh anak murid kita. Kemudian, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian kita memiliki 5 kebutuhan dasar yang telah terpenuhi secara memadai, maka murid kita akan tumbuh seimbang dan bahagia. Dan sebaliknya, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Maka kita harus memenuhi dari kebutuhan anak murid kita. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kita harus tahu 5 kebutuhan dasar dari manusia. Tentunya anak murid kita adalah manusia. Jadi kita harus memahaminya. Yang dibutuhkan oleh anak murid kita pada saat di sekolah, pada saat pembelajaran, pada saat kita mendidik, mengajar, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga adalah rasa diterima. Yang keempat adalah penguasaan kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Apakah anak-anak kita sudah sarapan? Apakah anak-anak kita tidak ada permasalahan di rumahnya? Kemudian ada lagi kebutuhan biologis, bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian ada komponen psikologis, pada kebutuhan ini membutuhkan rasa yang nyaman. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa yang diterima. Kebutuhan untuk bisa diterima oleh orang banyak. Yaitu keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, ingin menjadi bagian dari kelas dan juga bagian dari sekolah. Ingin diterima oleh orang lain dan juga diterima oleh kelompoknya. Ini adalah kebutuhan dasar dari murid kita. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan atau mencapai sesuatu. Jadi seperti tadi, kalau kita kasih reward tidak kepada keseluruhan, ada muncul rasa iri. Padahal setiap anak memiliki kebutuhan, yaitu kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Itu yang sering kita abaikan. Yaitu kebutuhan menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan juga keterampilan yang dimiliki, juga pengen didengarkan dan juga memiliki rasa harga diri. Itu adalah kebutuhan yang dimiliki oleh murid kita. Kemudian kebebasan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan juga tanggung jawab atas pilihannya yang telah diambil. Memberi kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Arti dari kebebasan kita berikan sesuai dengan kebutuhan murid, kita memahami murid, kita tahu profil murid, kita tahu apa yang diinginkan murid. Itu adalah arti dari kebebasan. Nah, ini dijelaskan juga. Kebebasan berarti kesempatan membuat pilihan, menyerukan pendapat, dan juga percaya diri. Memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Itu merupakan kebutuhan dari murid kita. Kemudian anak murid juga memiliki kebutuhan kesenangan. Kebutuhan merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup akan terasa bagaimana jika misalkan kita tanpa adanya rasa senang, tentunya sangat menyedihkan. Jangan sampai itu terjadi kepada anak murid kita. Kesimpulannya Bapak Ibu yang berbahagia,
Sangatlah penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar bisa memahami alasan dibalik sikap dan juga tingkah laku mereka. Bapak Ibu, kita lanjutkan. 5 posisi kontrol. Masih ada waktu sebentar. 5 posisi kontrol, kami singkat aja. 5 posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu, yaitu guru sebagai penghukum. Guru pembuat merasa bersalah. Penghukum itu biasanya sangat keras sekali. Kalau pembuat merasa bersalah, ini bahasanya lembut. Anakku masa enggak kasihan sama Bu Lili, jangan seperti itu toh. Nah ini malah justru jiwanya Bapak Ibu yang berpengaruh. Bapak Ibu guru bisa memposisikan diri sebagai teman dan juga bisa memposisikan sebagai pemantau atau sebagai manajer. Posisi yang paling luar biasa yaitu sebagai manajer. Posisi penghukum berarti hukuman ini bisa hukuman fisik, bisa hukuman berupa verbal yang lebih terkesan menyakiti. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah yaitu menggunakan suara yang lebih halus lagi, menggunakan keheningan, jangan seperti itu, kasihan ibu, seperti itu. Kemudian kalau posisi teman, yaitu posisi ini tidak akan menyakiti. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, ya. Jadi misalkan, coba ceritakan Bu, ini bisa sebagai posisi teman. Kemudian posisi pemantau, mengawasi, mengontrol. Posisi ini guru memiliki catatan, daftar cek, kemudian stiker untuk mencatat perilaku muridnya. Kemudian posisi manajer, posisi di mana guru telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau sehingga murid kita dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Di sini penekanannya guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada sehingga karakter ini nantinya bisa terbawa sampai ke depannya. Sekarang kita yang terakhir menerapkan budaya positif di sekolah, yaitu kita akan mengenal yang disebut sebagai segitiga restitusi. Pengertiannya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Bapak Ibu, ini segitiga restitusi kita ada 3 sisi, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Ini yang harus kita tanyakan. Seperti tadi, validasi tindakan yang salah. Anakku, jika kamu tadi terlambat, berarti sesuai enggak dengan keyakinan yang ada. Seperti itu, kemudian kita tanyakan alasannya apa. Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini, anak kita ajak berpikir bersama untuk memperbaiki situasi yang ada. Kira-kira kamu tahu tidak kenapa Bapak memanggilmu? Kira-kira kamu tahu tidak kenapa Ibu memanggilmu? Mari berpikir bersama untuk memperbaiki situasi ini. Kemudian keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kita melanggar keyakinan kelas apa tidak? Nah, baiklah setelah menyadari perbuatanmu, apa rencanamu ke depannya? Bagaimana di lain waktu kejadian ini tidak terulang kembali? Karena kamu sudah tahu caranya, bisa ya dimulai dari besok. Intinya Bapak Ibu, dengan segitiga restitusi ini, anak akan menemukan caranya untuk bisa mematuhi dari apa itu kesepakatan-kesepakatan yang ada. Bapak Ibu, alhamdulillah, terima kasih, salam dan bahagia. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu. Mohon izin Ibu, apakah suara saya bisa terdengar Ibu? Sudah bisa, bagus sekali. Monggo untuk sesi tanya jawabnya. Iya, mohon izin Ibu untuk off cam karena jaringannya kurang stabil Ibu di sini.
Oke, silakan. Nggih. Terima kasih Ibu Lili atas paparan yang begitu menarik bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kini tiba saatnya kita untuk masuk pada sesi diskusi. Ya, sesi ini nanti akan kita bagi menjadi 2 termin. Masing-masing termin akan kami berikan kesempatan bertanya untuk 2 orang. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand dan peserta yang terpilih berhak untuk bertanya. Sebelum bertanya, tolong sebutkan identitas terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan dengan singkat, padat, dan jelas. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para Bapak Ibu hadirin untuk bertanya. Monggo silakan Bapak Ibu. Monggo kami persilahkan, mungkin ada kejadian yang ada di sekolah Bapak Ibu, bisa kita sharingkan di sini. Karena malam hari ini kita mengenal tentang budaya positif, gitu ya. Kita mengenal tentang hukuman, kita mengenal tentang konsekuensi, kita mengenal tentang restitusi. Monggo, kami persilahkan. Bu Devi, monggo. Iya, monggo Ibu Reni, silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rahmawati. Saya berasal dari SMA 1 Magetan. Mohon maaf Bu Lili, di sini saya off cam nggih. Monggo silakan Bu Reni. Menanggapi langkah-langkah pada segitiga restitusi, mulai tahap ke-1, kedua, dan ketiga itu, apakah semua permasalahan yang dihadapi oleh murid itu bisa diselesaikan menggunakan segitiga restitusi tersebut. Kemudian berikutnya, untuk penerapan segitiga restitusi itu, apakah dibatasi sesuai dengan usia anak? Maksud saya begini Bu Lili, mungkin di SMA itu anak mungkin cenderung jika diberi kesempatan untuk berpikir mencari solusi atas permasalahannya itu bisa. Namun saya membayangkan jika itu diberlakukan kepada anak-anak seusia TK dan SD, apakah mereka bisa menentukan solusi atas permasalahan yang dihadapi tersebut? Matur nuwun, ngono mawon. Terima kasih Bu Reni. Jadi di sini Bu Reni ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah semua permasalahan bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Dan pertanyaan kedua, dalam penerapan segitiga restitusi, apakah dibatasi oleh usia anak? Monggo Ibu Lili. Oke, sambil menunggu yang bertanya selanjutnya, mohon izin kami jawab ya, Bapak Ibu. Untuk yang lain, monggo kita lihat terlebih dahulu. Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi, ya, ini langkah yang luar biasa yang kami dapatkan pada program guru penggerak, dan juga kami juga pernah terbantu sekali untuk segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, ini yang paling jitu memang adalah segitiga restitusi sepanjang yang kami laksanakan. Untuk segitiga restitusi ini yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah yang sudah dilaksanakan sama anak didik kita, seperti itu. Jadi saya tak menjelaskan ini dulu Bu Reni ya. Nah, tentunya punya alasan mengapa kami melakukan itu. Ini adalah memang praktek baik ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi anak ditanya terlebih dahulu. Jadi ini yang disebut sebagai validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, apakah yang kamu laksanakan seperti ini sudah sesuai dengan keyakinan kita ataukah masih melenceng dari keyakinan yang kamu miliki, itu juga ditanyakan. Kemudian kalau sudah kita stabilkan identitasnya.
Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Anak-anakku, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Terus akhirnya bagaimana? Seperti itu. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu, ini tadi yang ditanyakan sama Bu Reni. Apakah semua permasalahan murid bisa diatasi dengan segitiga restitusi? Bu Reni, jika ada segala sesuatu anak memiliki sebuah permasalahan, kemudian kita sudah menanyakan terlebih dahulu apa alasannya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, kenapa kamu terlambat, kenapa tidak menggunakan sepatu hitam padahal ini adalah saatnya upacara. Berarti anak itu kan diminta untuk menjelaskan. Kenapa? Alasanmu apa? Kita mendengarkan. Nah, kemudian setelah kita tahu alasannya, ternyata anak tersebut tidak menggunakan sepatu hitam karena sepatunya rusak. Anak tersebut terlambat karena ternyata harus mengantar adiknya yang seharusnya diantar oleh bapaknya, ternyata sepeda motor bapaknya mogok. Seperti itu. Nah, kemudian anak itu kemudian diajak berpikir. Nah, untuk antisipasi seperti itu, berarti apa yang seharusnya dilakukan? Padahal jika terlambat, padahal jika kamu tidak menggunakan sepatu hitam, jika kamu tidak mengerjakan PR, ini sama enggak? Seperti yang seharusnya dilakukan seorang pelajar, sama enggak dengan kesepakatan-kesepakatan kita yang ada? Anak pasti akan berpikir, saya tahu Bu, sebetulnya tidak pakai sepatu hitam itu salah, tetapi bagaimana? Karena sepatu saya rusak. Saya tahu Bu, sebetulnya mengerjakan PR itu kewajiban seorang pelajar, tetapi karena lampu mati, kan seperti itu. Nah, kemudian setelah anak kita ajak menyadari kesalahannya, kemudian anak kita tanya lagi. Nah, antisipasi biar itu tidak terjadi menurut kamu bagaimana? Nah, dengan seperti ini, Bu Rani, kami yakin, kami optimis bahwa semua persoalan yang ada tidak hanya pada anak murid, itu bisa jadi kepada guru, bisa jadi kepada Bapak Ibu atau masyarakat luas. Kalau kita sudah menanyakan apa alasannya semacam itu, tentunya kita nantinya akan mengarahkan anak didik ataupun masyarakat luas yang memiliki kendala atau permasalahan itu untuk bisa menyelesaikan sendiri, dengan catatan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan bantuan yang bisa mengarahkan anak murid kita untuk mencarikan solusinya sendiri. Kemudian kita tanyakan lagi, bagaimana menurutmu melihat kondisimu yang seperti itu biar tidak terjadi lagi? Berarti saya harus mengerjakan PR duluan, takutnya nanti lampu mati. Berarti saya harus ngecek dulu sepatu saya sebelum hari Senin tidak dadaan pagi dan seterusnya. Nah, kemudian setelah anaknya menyadari, jadi kamu nak, karena kamu sudah menyadari bahwa hal tersebut sebaiknya tidak kamu lakukan, maka kamu bisa antisipasi untuk kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi jawabannya insya Allah bisa secara optimis kita untuk penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Reni, nanti kami kembalikan. Bu Reni, apakah itu bisa dilaksanakan di anak PAUD? Nah, jawabannya bisa. Oleh sebab itu, kenapa program itu tidak khusus untuk guru SMA, tidak khusus untuk guru SMK, tidak khusus untuk guru SMP, guru SD, dan PAUD. Bahkan sebagai fasilitatornya pun guru PAUD juga bisa. Sebagai pengajar prakteknya pun guru PAUD juga bisa, meskipun guru penggeraknya adalah guru SMA. Hanya saja caranya yang berbeda. Bu Reni tadi kan bilang, kalau anak PAUD diajak berpikir gimana ya? Bu Reni sama Bu Lili itu kan guru SMA ya? Ya, kan seperti itu. Kemarin itu ada
guru penggerak kami itu dari PAUD, ya, berdasarkan pengalaman beliau. Misalkan ada anak ternyata lari-larian seperti itu, kemudian jatuh, kemudian nangis. Anaknya ternyata caranya diajak berpikirnya seperti ini. Nah, kalau lari-larian seperti itu, kira-kira menyakiti dirimu apa tidak? Iya. Kemudian saya ternyata kejedot dan seterusnya. Jadi intinya untuk teorinya tetap kita menggunakan segitiga restitusi, tetapi sekali lagi cara penerapannya, tekniknya tergantung dari daya dukung yang ada di sekolah, tergantung dari profil dari anak didik kita, latar belakangnya, apakah anak itu PAUD, SD, SMP, ataupun SMA. Jadi sekali lagi kita harus tahu latar belakang, profil, kemudian daya dukung dari anak murid kita. Demikian Bu Reni, monggo saya kembalikan kepada Bu Devi. Nggih, terima kasih Ibu penjelasan yang luar biasa yang tentunya menambah pemahaman kami tentang segitiga restitusi. Untuk termin pertama ada satu penanya lagi, mungkin Ibu Mundrika, silakan Ibu. Terima kasih, saya kembali lagi Bu Lili karena ini benar-benar bingung dan penasaran saya. Yang ingin saya tanyakan ketika kita mempelajari disiplin positif ini di modul 1.4, Oke. saya itu teringat Ya. dengan dulu ada kita pernah mempelajari, kalau tidak salah teorinya behavioristik ya, itu reward dan punishment. Ya. Itu bagaimana Bu? Itu yang Betul pertama. sekali. Kemudian yang Ya. kedua, kalau dikaitkan dengan istilahnya ada gini, dulu saya pernah mendengar kata-kata itu dipaksa, akhirnya biasa, dan itu jadi budaya. Itu apakah dipaksa yang dimaksud yang diterapkan selama ini, dipaksa itu juga dengan reward dan hukuman itu atau bagaimana? Terima kasih. Terima Oke. kasih Bu Mundrika. Iya, Ibu Lili, sama saya pun juga bingung dengan ini, adanya reward dan punishment. Boleh nggak sih? Nah, seperti itu. Monggo Ibu Lili untuk memberikan tanggapannya. Oke, iya, itu pun juga yang menjadi pertanyaan kami dulu, karena kami juga melaksanakan. Padahal kalau menurut teori behaviorisme, kita dulu kan diperbolehkan membuat reward. Bapak Ibu, untuk disiplin positif ini, sebaiknya kita tidak direkomendasikan untuk memberikan sebuah reward kepada anak didik kita. Kemudian kemarin itu kami juga mendengar kalau reward-nya itu berupa pujian bagaimana, itu juga hati-hati dengan kalimat, Bapak Ibu ya. Nah, hati-hati dengan kalimat. Kalau reward-nya misalkan kita kasih hadiah, oh ternyata di sini ada Ibu Yeni sudah bisa menjawab pertanyaan, maka kita kasih reward seperti itu. Ternyata itu nggak bagus karena Bu Devi, Bu Mundrika itu merasa dirinya kok tetap Bu Yeni saja yang dapat reward. Saya kan iri, padahal ada 5 kebutuhan dari seorang murid, yaitu penguasaan, yaitu pengen dihargai juga. Tetapi kemampuan murid kan berbeda-beda, seperti itu. Jadi reward itu tidak disarankan untuk budaya positif. Kemudian ada teman yang bilang sebaiknya hanya dengan apresiasi saja. Anakku kamu hebat bisa juara 1. Itu juga kurang benar Bapak Ibu. Ya, itu juga kurang tepat seperti itu. Anakku kamu hebat, nilai kamu dapat 100. Itu juga kurang tepat. Kalau seperti itu, anak akan berjuang, nggak tahu caranya bagaimana biar mendapatkan 100. Yang lebih tepat adalah, anakku, kamu hebat. Kamu mendapatkan nilai 100 itu karena perjuanganmu, karena kamu rajin belajar, karena kamu sudah mandiri, karena kamu sudah bekerja secara optimal, maka kamu berhak mendapatkan nilai 100. Nah,
Dengan memberikan reward yang seperti itu, anak akan menghargai prosesnya. Jadi prosesnya yaitu harus berjuang dengan keras, harus belajar dengan rajin, tidak mencontoh, maka akan mendapat nilai 100. Tetapi kalau rewardnya hanya, anakku kamu hebat, kamu dapat 100, berarti bisa jadi mereka menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan nilai 100. Itu yang disebut sebagai disiplin positif, yaitu kita menghargai dari usahanya, pembentukan karakternya, kemudian kita mengapresiasi. Yang kita apresiasi adalah usahanya. Ngaten nggih Bapak Ibu ya. Jadi untuk reward itu ternyata yang kita pahami sejak dulu itu ternyata itu membuat anak ketergantungan. Saya akan belajar rajin, saya akan mendapatkan ranking 1, saya akan mendapatkan nilai 100 jika dikasih sama Bu Mundrika, dikasih sama Bu Reni, ini akan dikasih uang 100.000, akan dikasih uang 10.000, akan dikasih penghapus seperti itu, akan ada ketergantungan. Kemudian untuk punishment itu atau hukuman hanya akan sementara saja. Meskipun itu hukumannya positif, misalkan tidak mengerjakan PR, hukumannya misalkan diminta untuk membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah yang seharusnya nilainya positif, tetapi karena itu berupa hukuman, itu akan tetap saja membekas di hati. Seperti halnya kertas yang sudah seperti itu kita luruskan tetap akan membekas di hati. Jadi saya membaca Al-Fatihah bukan karena saya ingin beribadah, tetapi karena untuk melengkapi hukuman yang diberikan sama guru. Seperti itu Bu Mundrika. Bu Mundrika ya yang bertanya itu tadi. Ya. Kami kembalikan kepada ini mungkin ya. Ya. Iya Bu Mungkin Mundrika. masih jelas ya. Nggih. Bu Lili sudah memberikan tanggapannya dengan sangat luar biasa dan secara pribadi sangat menginspirasi saya ya Bu. Sehingga kedepannya ketika saya memberikan apresiasi berupa kalimat akan saya lengkapi alasannya hati-hati. Bu. Kenapa? Iya. Ya, hati-hati. Saya lengkapi alasannya. Iya. Kenapa saya memberikan apresiasi seperti itu? Terima kasih Ibu. Ibu Mundrika, bagaimana Ibu? Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, ya. Ibu? Tidak. Oh, tidak. Terima kasih, Ibu. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita buka termin kedua untuk 2 penanya. Penanya pertama, Mbak Yeni Fadila, monggo. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin Ibu, saya ganti device karena tadi lowbat. Halo? Suara saya terdengar? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Ibu Lili yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan waktunya. Mbak Bileh, ini pertanyaan saya, ini adalah mungkin kejadian yang pernah saya alami, Ibu. Jadi saya, kalau mungkin selama ini saya bayangkan segitiga restitusi itu dilakukan secara antara satu guru dengan satu anak itu. Bayangan saya selama ini, apakah itu bisa dilakukan untuk lebih, misalnya kasusnya yang saya hadapi, misalnya ada satu kejadian pembulian dan ini melibatkan empat siswa. Kemudian ketika mungkin kalau seandainya saya panggil restitusi satu gitu ya, mungkin ada anak yang mungkin dia mungkin takut untuk jujur atau mungkin dia berbohong atau apa, akhirnya kemudian kami minta kejujuran dari yang lainnya. Artinya dalam artian mungkin teknik seperti apa yang sesuai dengan restitusi ini yang melibatkan lebih dari mungkin 2 atau 3 anak. Mohon pencerahannya Ibu. Terima kasih. Oke, iya. Iya.
Terima kasih Mbak Yeni Fadilah. Jadi di sini Mbak Yeni Fadilah biasanya untuk segitiga restitusi itu satu guru, satu siswa ya Mbak Yeni. Pertanyaannya, bagaimana teknik yang bisa diterapkan jika kasusnya terjadi secara berkelompok? Oke, mohon Ibu Lili Idayati untuk memberikan tanggapannya. Oke, luar biasa sekali Bu Yeni ya. Oke. Jadi langkah yang pertama kita lihat dulu ya. Apakah misalkan ada 4 orang atau 5 orang seperti itu melaksanakan kesalahan yang sama gitu ya. Kalau ternyata melaksanakan kesalahan yang sama, misalkan bareng-bareng bolosnya gitu ya. Bolosnya bareng-bareng. Ya, bolosnya bareng-bareng seperti itu. Kalau misalkan satu persatu itu kan tidak efektif dalam artian mungkin tidak berani mengungkapkan seperti itu ya, Bu Yani ya, yang ditanyakan seperti itu ya. Ya, misalkan bareng-bareng ya, kejadian itu bareng-bareng. Apakah ini nanti kita selesaikan dengan segitiga restitusi satu persatu ataukah boleh bareng-bareng? Gitu ya. Oke. Kami jawab, untuk segitiga restitusi, ini tidak harus anak murid yang melaksanakan kesalahan itu satu orang beserta Bapak Ibu gurunya. Tetapi bisa jadi segitiga restitusi ini dilaksanakan secara berkelompok. Dengan catatan yang pertama, kita cari tahu dulu apakah permasalahan yang dihadapi oleh beberapa anak ini sama atau tidak. Kan seperti itu, bisa. Kemudian yang kedua, kalau kita laksanakan bareng-bareng, jadi anak satu persatu ini nantinya tetap saja kita berikan pertanyaan, kita ajak berpikir bersama-sama, itu secara bersamaan. Kalau menurut kamu si A, kemudian kalau menurut kamu si B, kemudian menurut kamu si C. Misalkan, Bu, ini tadi kami bolos bareng-bareng itu dikarenakan kami ini tadi kelaparan Bu, akhirnya kami ke warung sebelah, misalkan seperti itu. Itu nantinya kita cari tahu dulu Bu Yeni satu persatu. Jangan-jangan ternyata antara satu anak dengan anak yang lainnya ini ada perbedaan. Itu secara klasikal. Nah, setelah dari klasikal ini nantinya pada saat kita bertanya jawab tentunya per personal kita tahu karakter masing-masing. Jadi bisa jadi setelah bersama-sama kita laksanakan segitiga restitusi secara detail, secara tajam, ini nanti ke personalnya. Bu Yeni, jadi intinya begini, kita ajak bareng-bareng dulu. Jadi segitiga restitusi itu tidak hanya personal, tetapi bisa bersama-sama. Jika secara bersama-sama kita bisa menemukan hasil, kita selesaikan. Tetapi jika belum, maka kita menggunakan pisau analisis. Akhirnya kita membuat segitiga restitusi lebih tajam lagi kepada personal. Seperti itu, Bu Yeni. Ya. Matur nuwun Ibu Lili ya. Bagaimana Mbak Yeni? Sampun puas? Sangat puas sekali Bu Devi. Aje. Terima kasih Ibu Lili untuk Ada kesempatan di, kedua ada di kolom chat. Ya, Bu Devi ada di kolom chat. Iya. Iya Ibu. Dari Ibu Sarni Ernawati Purba, masih berhubungan dengan riwet. Pemberian hadiah yang diberikan pada akhir semester masih ada yang melakukan. Apakah masih relevan? Begitu Ibu Lili, pertanyaan dari Ibu Sarni Ernawati Purba. Iya, terima kasih Bu Sarni. Ya, terima kasih Bu Sarni Ernawati Purba. Kalau kita sudah memahami tentang budaya positif, kita sudah tahu ternyata ribet itu bisa merusak hubungan, bahwa ribet itu ternyata tidak akan bisa berlanjut lama, tetapi hanya insidental atau bahkan bisa ketergantungan, maka sebetulnya ribet
atau pemberian hadiah yang diberikan pada akhir semester ini sebetulnya tidak relevan. Apalagi kalau pemberiannya itu secara umum. Ya, monggo. Sekarang kita coba kita analisis. Kalau dulu itu sebagai rasa kebanggaan gitu ya. Kita berikan reward kepada si A gitu ya, kepada Bu Devi kita kasih reward beserta orang tuanya ketika rapot akhir semester. Kita panggil ke depan. Ya, setelah kita panggil ke depan, ini Ibu Devi juara 1, silahkan datang ke depan beserta orang tuanya. Dengan bangga mereka akan datang ke depan. Bagaimana perasaan orang tua yang anaknya tidak tidak dipanggil. Bagaimana anak-anaknya, padahal kebutuhan seorang murid itu adalah kebutuhan manusia yang salah satunya adalah pengakuan. Pengen diakui di depan orang banyak, tetapi yang namanya kemampuan seseorang itu kan berbeda-beda. Ada kalanya di bidang akademik, ada kalanya di bidang non-akademik semacam itu. Nah, ada anak yang pinter banget di non-akademik, kemudian di akademiknya ternyata sangat tidak intinya tidak memungkinkan untuk mendapatkan juara. Itu ternyata reward itu setelah kita mengenal tentang budaya positif itu akan menimbulkan jurang pemisah antara hubungan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Jadi secara pelan-pelan ini nantinya yang disebut sebagai reward, meskipun itu pemberian hadiah di akhir semester, ini nantinya sebaiknya tidak dilaksanakan kembali. Seperti itu. Oke. Kami kembalikan. Injih Ibu, betul-betul penjelasan yang luar biasa Ibu. Memang dulu ketika sekolah, ketika saya dapat hadiah gitu, bangganya Masya Allah Ibu. Tanpa pernah saya berpikir teman saya itu sedih apa enggak, yang penting saya bahagia. Dulu itu seperti itu Ibu. Iya, tapi ternyata ya sekarang kami tahu begitu dampaknya yang luar biasa bagi anak-anak yang mungkin ada sedikit kekurangan di bidang akademis dan tidak mendapatkan pengakuan itu tadi Ibu. Terima kasih sebanyak Ibu untuk penjelasannya. Ini masih ada dari Pak Endro Ibu. Bagaimana kita? Oh ya, oke, enggak Pak. Kemudian kita tutup ya, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Pak Indro, mohon arahan dan langkahnya Ibu, bagaimana dengan murid yang sudah mendapatkan restitusi dari temannya yang berbuat salah, tapi dia secara diam-diam tidak memaafkan dengan tulus dan masih menyimpan traumatik. Monggo Ibu. Oke, berarti panjenengan harus memposisikan sebagai 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kita nikahkan, kita matkan segitiga restitusi dengan 5 posisi kontrol. Berarti di sini tidak hanya kita lepas. Tadi akhirnya kan gini, karena kamu sudah tahu caranya yang tahu bahwa itu adalah salah, kemudian silahkan kamu maafkan temanmu, kan seperti itu. Iya Pak Endro, saya sudah memaafkan teman saya. Alhamdulillah, berarti mulai besok kalian sudah kembali teman lagi ya, kan seperti itu. Hanya saja sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol ya. Utamanya di sini harus kita lanjutkan posisi kontrol kita yaitu sebagai pemantau. Nah, kemudian dari pemantau ini nantinya kita akan tahu bahwa apakah anak ini tulus memaafkan ataukah tidak, apakah masih menyimpan traumatik. Nah, kemudian kalau dari pemantauannya kita ternyata ini masih belum tuntas, maka kita masih bisa melaksanakan segitiga restitusi lanjutan. Kemudian kita panggil lagi anaknya, kenapa kok masih trauma? Berarti kita gunakan pisau analisis yang lebih tajam lagi, kita posisikan
tidak kita lepas begitu saja, kita posisikan sebagai pemantau, kemudian kita lanjutkan sebagai manajer. Ingatan Pak Endro? Oke, saya pengen dengar suaranya Pak Endro. Gimana nih tanggapannya seperti itu? Jadi tidak, ketika kita melaksanakan segitiga restitusi, kita biarkan seperti itu. Kita kembalikan lagi kepada posisi sebagai seorang pendidik, yaitu 5 posisi kontrol kita. Ngaten nggih? Oke. Terima kasih Ibu. Bagaimana Pak Hendro? Sepertinya beliaunya sedang berada di suatu tempat tadi Ibu. Oh iya, baik. oke. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, diskusi ini sangat-sangat menarik. Namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Mungkin nanti di luar acara Ibu kita bisa melanjutkan diskusi lagi. Terima kasih kepada Ibu Lili Hidayati selaku pemateri. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara diseminasi pada malam hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga yang telah dilakukan oleh Ibu Lili Hidayati selaku kepala sekolah, selaku fasilitator, juga selaku CGP Rekognisi. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk melakukan praktik baik yang telah dilakukan oleh Ibu Lili. Dan akhirnya saya Devi Lianawati selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, Pak Endro minta foto dulu. Ayo on cam, silakan on cam, semuanya on cam. Kita foto dulu. Oke, gaya apa Pak Endro? Kita mengaum ya, kita menerkam ya. Monggo, silakan on cam. Oke, bagaimana Bapak Ibu kita pakai meroket ya, kalau Trenggalek meroket Bapak Ibu. Oke. Jadi untuk malam hari ini kita pakai foto bersama meroket. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Devi, terima kasih. Matur sembah nuwun sangat Bapak Ibu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Devi terima kasih, Bu Sami-sami, Kristina Bu. terima kasih. Ya, sami-sami, Matur Bu. sembah nuwun ingkang